diambil darahnya, itu menyedihkan sekali. Waktu akhirnya menerima kabar, karena begitu banyak sebenarnya ibu yang harus mendengar cerita tentang anaknya, vonis penyakit anaknya. Apa Denada pernah merasa bahwa this is the end of the world, wah udah selesai lah dunia ini. Dan why my daughter, kenapa anakku? Kalau this is the end of the world, honestly, it was quite the opposite gitu. Karena aku merasa pada saat itu, ini anak aku mendapatkan diagnosa ini, berarti aku langsung dikasih tahu kan, ini yang harus dijalani, kimo, bla 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 bla. Dan aku tahu bahwa ini akan jadi journey di mana aku akan ada di sebelah dia, support dia, memberikan semua dukungan yang dia butuhkan, apapun itu, untuk make sure bahwa I give my best untuk dia bisa melalui semua itu dengan baik. Dan tentunya dengan doa dia akan sembuh, akan sehat kembali. Jadi nggak ada perasaan kayak, udah deh, habis deh hidup gue, nggak. Tapi kalau merasa duniaku seperti runtuh hari itu, saat itu, yes gitu. Aku kayak betul-betul kesulitan, tapi aku rasa semua ibu sama Eda. Pada saat kita dihadapkan pada situasi seperti itu, kayaknya prioritasnya itu udah bukan menata atau sibuk mengumpulkan puing-puingnya kehidupan kita yang rasanya hari itu runtuh gitu. Karena yang penting anak. Anak dulu gitu. Biasanya para dokter atau onkologis itu kan yang mengingatkan penderita kanker atau kanker survivor, jangan pernah nanya why me, kenapa aku. Dan ada pernah nggak, kenapa harus anakku? Pertanyaan itu pertama kali keluar, aku kasih ke dokter di Singapura. Aku bilang pertanyaannya not exactly that, tapi yang aku tanya sama dia, apa salah saya? Saya ini bikin salah di mana? Aisyah itu aku pisah sama papanya Aisyah itu udah dari beberapa lama sebelum itu, jadi Aisyah mostly itu sama aku hidupnya. Aku bilang sama dokternya, saya pilih pakai tangan saya sendiri apa yang masuk ke perutnya dia. Saya pilih sendiri, saya pastikan semua yang dia makan adalah yang terbaik. Name it, saya bilang organic, no refined sugar, not too much of makan goreng-gorengan yang deep fried, semua itulah sebutin, saya bilang. Saya eksklusif ASI 2 tahun, dia bilang gitu. Jadi salah saya ini di mana? Dokternya ketawa, dia bilang ini bukan salah kamu, dia bilang semua yang kamu lakukan itu udah benar. Sayangnya dia bilang sampai saat ini masih belum ada penelitian yang bisa menjelaskan secara rinci dan jelas kenapa sebenarnya seorang anak itu bisa mengidap cancer. Maksudnya jadi ini bisa terjadi random, yes. Betul. Dia bilang, bisa terjadi random. So ada momen di mana Denada tuh menyalahkan diri sendiri ya? Yes. Mempertanyakan. Gue ini ibu yang baik loh, memberikan gizi, ya kan, memberikan dari tanganku sendiri, dia ASI, makanan sehat. Terus kenapa anakku dikasih kayak gini? Betul. Dan aku tahu ada akhirnya kan aku kenal dengan ibu-ibu lain yang kebetulan juga journey-nya sama, dampingin anak yang berjuang dengan diagnosa yang mungkin serupa gitu. Aku tahu ada beberapa ibu yang mereka udah harus mendengarkan anaknya seperti itu. Akhirnya mereka juga harus menghadapi pertanyaan dari orang-orang sekitar. Disalahkan juga gitu. Kenapa? Kok bisa begitu? Kamu dulu mungkin karena ini kali, kamu karena kasih ininya begini kali. Jadi jahat banget sih. It happened. Tapi itu gak terjadi ke kamu dong? Enggak, itu tidak terjadi ke aku. Tapi aku yang mempertanyakan dan merasa have I done something wrong gitu. Dan kalau pertanyaannya ada yang kedua tadi, pernah nggak aku merasa why, kenapa Aisyah, kenapa anak aku? Itu tidak pernah out loud ada aku sebutkan baik di hati, di pikiran, di mulut. Karena pada saat aku sebut begitu berarti kan yang aku pertanyakan kan keputusan Tuhan. Aku nggak pernah tanyakan itu. Sampai suatu hari Aisyah waktu itu sebagaimana orang yang menjalani kemoterapi. Kondisinya pasti up and down banget. Tiba-tiba dia ada di satu kondisi yang dia drop. Sampai dia tuh harus berulang-ulang kali transfusi darah.
transfusi. Karena HB-nya naik turun sedikit, terus. Iya, naik sedikit, dia turun lagi. Akhirnya harus transfusi lagi, turun lagi gitu. Pokoknya sampai kayak begitu. Gitu. Di transfusi yang udah keberapa itu, aku telepon mamaku, nggak kuat aku. Aku nggak pernah nangis di depan mamaku, jarang sekali. Aku telepon mamaku di Indonesia waktu itu dia, dan aku bilang gitu sama mama. Terus aku cuma gitu. Terus mama, kenapa ada apa? Gitu. Aku ceritain, aku bilang, Aisyah harus transfusi lagi. Ini udah berkali-kali transfusi. Aku bilang, why? Aku bilang, kenapa ya Allah? Aku bilang gitu. Kenapa ini terjadi sama anakku?